legenda kerajaan siluman Sungai Cimanuk, serta kaitannya dengan kerajaan Manukrawa Indramayu. Telah berkembang kisah turun-temurun di kalangan masyarakat, desa-desa di Kabupaten Indramayu, khususnya desa-desa yang berlokasi di bawah tanggul, bantaran, Sungai Cimanuk. Bahwa pada kedalaman Sungai Cimanuk konon terdapat sebuah kerajaan jin dengan istananya yang gemerlap. Satu masyarakat lain menyebutnya hanya sebatas kerajaan jin. Ada lagi yang menyebutnya dengan istilah Kerajaan Pulau Mas, yang dipimpin oleh Raja Jin yang sakti mandraguna. Dalam babat Indramayu disebutkan bahwa dalam rangka membangun Indramayu, Arya Wiralodra sempat bertempur dengan Raja Kerajaan Siluman tersebut, sebabnya karena pada mulanya pendirian Indramayu mengganggu ekosistem setan, jin di Cimanuk. Bagi masyarakat desa yang desanya terletak di area bantaran, tanggul Sungai Cimanuk, pada kisaran tahun 50-80-an menurutnya sudah tidak asing lagi dengan penampakan-penampakan mistis di Cimanuk. Seperti suara kuda berlari bala tentara tempo dulu yang hilir mudik berjalan beriringan di atas Sungai Cimanuk. Penampakan jangjitan, manusia-manusia kecil, sejenis tuyul, di hutan tanggul Cimanuk, penampakan buncul, hewan gahaib, penampakan buaya putih dan munculnya bebunyian atau tetaluan, gamelan yang aneh di Cimanuk. Namun kisah-kisah tersebut kemudian seperti musnah ditelan oleh zaman, ketika pada tahun 90-an Indramayu secara keseluruhan teraliri aliran listrik. Kisah-kisah mistis tersebut seolah hilang tertutupi komederenan zaman. Kisah mengenai kerajaan jin Cimanuk kemudian kembali muncul pada tahun 2000-an. Kisah tersebut bermula dari pembangunan jembatan yang menghubungkan desa Bangkaloa Ilir di barat dan desa Pilangsari di timur. Jembatan ini dibangun melintasi Sungai Cimanuk dengan panjang 1 km lebih. Dalam pembangunannya, konon ditemukan keanehan-keanehan seperti susahnya dalam membuat cor-coran dalam pondasi jembatan dan lain sebagainya. Serta kisah-kisah mistis mengenai adanya berbagai macam bebauan, yang dirasakan pekerja proyek pembuatan jembatan tersebut. Setelah selesainya proyek pembangunan jembatan Bangkaloa Ilir, orang-orang yang pernah terlibat dalam pembangunan proyek, mandor, pekerja, didapati meninggal. Meskipun proses meninggalnya wajar akibat kecelakaan, sakit, akan tetapi masyarakat sekitar menyangkut pautkannya dengan hal-hal mistis. Katanya meninggalnya karena wadal kerajaan siluman Sungai Cimanuk. Kasus kemudian bertambah runcing ketika seorang ibu-ibu yang koma akibat sesuatu kecelakaan, sakit tersadarkan diri setelah kurang lebih 2 bulan masa koma. Setelah sadar ibu-ibu tersebut menceritakan bahwa ketika koma itu dia dipekerjakan di dapur istana kerajaan jin Cimanuk. Tugasnya sehari-hari ngelap godong gedang, membersihkan daun pisang, yang digunakan sebagai alas untuk makan para penghuni kerajaan Sungai Cimanuk. Selain itu menurutnya juga di dalam masa koma tersebut dia melihat mantan mandor, pekerja pembuatan jembatan Cimanuk Bangkaloa Ilir tersebut dijadikan abdi dalam di istana tersebut. Bahkan dikatakan orang-orang di desanya yang dahulu meninggal di atas jembatan Cimanuk, baik karena kecelakaan tunggal maupun kecelakaan non-tunggal, tabrakan, terlihat menjadi abdi dalam di istana jin tersebut. Karena dalam setiap hari, ibu-ibu tersebut dipekerjakan sebagai pembersih daun pisang yang bertumpuk-tumpuk banyaknya. Ibu-ibu tersebut merasa tidak betah, ingin pulang dan terus-menerus menangis, sehingga salah satu tentara kerajaan jin Cimanuk tersebut kemudian menanyakan perihal mengapa ibu-ibu tersebut menangis. Ibu-ibu tersebut kemudian menjawab ingin pulang, merasa kasihan. Salah satu tentara kerajaan tersebut menunjukkan arah jalan pulang, dan setelah ibu-ibu tersebut melangkah ke arah jalan pulang yang ditunjukkan, tersadarlah kemudian ibu-ibu tersebut dari komanya. Bagi setiap orang yang pernah diceritakan mengenai keberadaan kerajaan jin di Cimanuk, tentu kisah di atas menjadi pemuat. Adapun bagi anak-anak muda yang belum pernah mendengar kisah-kisah orang-orang tua dahulu, tentu peristiwa tersebut memberikan pengetahuan baru bagi mereka. Terlepas apakah pengetahuan tersebut benar atau tidak, yang jelas kisah tersebut memang sudah dituturkan sejak lama. Ada hal menarik dari legenda kerajaan siluman Sungai Cimanuk di atas, jika dikaitkan dengan sejarah tempo dulu, karena pada dasarnya legenda biasanya timbul akibat penyampaian sejarah yang dilebih-lebihkan, hingga akhirnya tenggelam menjadi legenda. Karena penambahan dan pengurangan cerita, maka yang semula benar-benar peristiwa sejarah berubah menjadi legenda, sementara legenda kemudian menjadi mitos. Ada beberapa kemungkinan yang timbul dari munculnya legenda kerajaan jin di Cimanuk. Salah satunya adalah mengenai kisah kerajaan Manukrawa yang pernah berdiri di bantaran, tanggul Sungai Cimanuk. Menurut naskah Wangsakerta, kerajaan Manukrawa muncul sezaman dengan kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Manukwara dipimpin oleh seorang raja bernama Bongalpati. Kerajaan tersebut terletak di tepian muara Sungai Cimanuk, dan musnah akibat banjir bandang. Masih naskah Wangsakerta, Pustaka Racia-Racia Ibumi Nusantara, bahwa di era Purnawarman dan sesudahnya. Jika merujuk pada naskah di atas, dapatlah dipahami bahwa Manukrawa merupakan bawahan dari banyak bahan kerajaan Tarumanegara, terletak di Cimanuk yang sekarang bernama Indramayu.
Oleh karena itu kabar mengenai kerajaan Pulau Mas, atau kerajaan bangsa siluman, jin, yang berada di dasar Sungai Cimanuk, ada kemungkinan legenda tersebut muncul berdasarkan peristiwa banjir bandang besar yang menenggelamkan kerajaan Manokwara sehingga secara turun-temurun. Masyarakat mempercayai jika kerajaan tersebut masih ada akan tetapi pindah ke alam lain. Karena begitulah memang sejarah menjadi legenda, kemudian legenda menjadi mitos.